Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Selesai. Selanjutnya kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bersama. Garuda Pancasila. Selesai ya nyanyinya. Anak-anak, mana semangatnya? Kita harus tetap semangat ya, walaupun pembelajaran lewat daring. Kita harus selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa pembelajaran langsung atau tatap muka. Pada materi kali ini, Ibu akan membahas tentang sumber daya alam. Ada yang sudah tahu sumber daya alam itu apa? Nah, kalau belum tahu disimak baik-baik ya. Anak-anak, sumber daya alam atau yang biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Tadi yang pertama apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Nah, sumber daya alam ini akan kembali dalam waktu yang relatif sangat cepat. Contohnya apa aja? Contohnya yaitu matahari, hewan, tumbuhan, air, dan udara. Contoh yang pertama tadi apa anak-anak? Matahari. Nah, sinar matahari merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena keberadaannya yang dapat digunakan terus-menerus dan tidak akan pernah habis. Contoh yang kedua,
Hewan. Hewan memperbarui dirinya dengan cara bereproduksi. Mereka berkembang biak dan menghasilkan keturunannya. Contoh yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini sekarang udah terancam kepunahannya karena ulah-ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, makanya kita sendiri sebagai manusia, kita tidak boleh membiarkan hewan dan tumbuhan ini terancam punah. Kita harus selalu melestarikan agar keberadaannya itu selalu ada ya. Nah, contoh yang keempat yaitu air. Contoh yang kelima terakhir apa? Udara. Nah, air dan udara ini memperbarui dirinya dengan melakukan siklus atau daur ulang. Air dan udara ini tidak dapat punah, tetapi kualitasnya akan menurun jika tidak terjaga dengan baik. Sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang ketersediaannya terbatas di alam ini dan tidak dapat diperbarui setelah digunakannya. Ada yang tahu contohnya apa saja? Contohnya ini ada 3 ya. Ibu akan menyebutkan 3 contoh saja. Yang pertama yaitu logam. Logam merupakan contoh barang tambang yang tidak dapat diperbarui. Sama seperti air mineral, logam juga tidak dapat diperbarui karena jumlahnya konstan di bumi ini. Nah, logam jika sudah diambil, maka jumlahnya akan berkurang dan tidak akan bisa bertambah lagi secara alami dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, logam dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena batu bara ini untuk menghasilkannya lagi butuh ribuan tahun ya. Contoh yang ketiga yaitu besi. Besi merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena hanya mampu terbentuk lewat proses kimiawi tertentu. Nah, oleh karena itu sangat sulit bagi manusia untuk membuat besi secara sintetik di laboratorium. Dari penjelasan Ibu tadi mengenai pengertian sumber daya alam dan contoh-contohnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WA-G atau WA grup ya anak-anak. Nanti Ibu akan menjawab dengan senang hati. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita baca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.